I held an angel feather. Well, I wouldn't get so upset about that. Did back there wasn't right. Torture your ass right into heaven. Choice to whip out your wings right now? No, I'm sorry, but I don't accept that. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 6 episode ke-8. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekuil langsung ke filmnya. Di episode 8, semua sudah percaya mengenai akhir dunia yang diutarakan oleh Ella. Lucifer sendiri juga paham mengenai beberapa hal yang bisa menjadi masalah serius, seperti wabah penyakit, hujan katak, dan juga bencana alam yang silih berganti. Namun Lucifer heran kenapa populasi nyamuk yang berkurang pesat bisa menjadi masalah yang serius. Ella menegaskan jika nyamuk menghilang dari bumi maka akan berpengaruh kepada semua ekosistem, bahkan bisa menyebabkan hilangnya peradaban. Untuk lebih jelasnya mengenai si nyamuk ini, kalian bisa cek di channel Alam Semenit. Setelah mendengar penjelasan Ella, Amenadiel pun berkata jika inilah waktunya bagi Lucifer untuk menjadi Tuhan mengisi tahta di surga. Ella pun bertanya bukankah Tuhan adalah ayah Amenadiel dan Lucifer. Lucifer menjawab jika ayahnya sudah pensiun dan tinggal bersama di alam semesta sang ibu. Dan sekarang tugas Tuhan berada di pundak Lucifer setelah hasil pemilu di season 5. Namun saat Lucifer berniat menuju surga, sayap miliknya tidak mau keluar. Lucifer bahkan beberapa kali menyentakkan pundaknya namun sia-sia. Akhirnya Amenadiel pun meminta Lucifer untuk mencari solusi mengenai masalah pada sayapnya selagi Amenadiel melihat situasi dan kondisi di surga. Di sini Ella pun takjub saat melihat Amenadiel terbang dengan sayap miliknya. Seperti biasa saat Lucifer mempunyai masalah, Lucifer langsung menemui Dr. Linda yang baru selesai bersenang-senang. Oh, hello. Other than the end of the world. Tiba di kantor Dr. Linda, Lucifer mulai menceritakan mengenai masalah sayapnya yang tidak mau keluar. Padahal Lucifer sendiri harus segera menuju ke surga untuk menjalankan tugasnya sebagai Tuhan. Di sini Dr. Linda pun mengeluarkan buku miliknya untuk membantu masalah Lucifer. Buku itu berjudul Simpati untuk Sang Iblis yang ditulis Dr. Linda selama ini. Buku itu berisi draft pertama mengenai masa lalu Lucifer dan semua kejadian yang berkaitan dengan kehidupan Lucifer di bumi. Mendengar hal itu, Lucifer memiliki ide untuk memahami buku tersebut demi menemukan jawaban dari masalah sayapnya yang saat ini Lucifer alami. Dr. Linda pun menegaskan jika yang dipegang Lucifer ternyata baru bab pertama, sembari menunjukkan bab lainnya di hadapan Lucifer. Lucifer berkata jika mereka hanya perlu kantor yang lebih besar dengan tambahan orang untuk membaca semua tulisan Dr. Linda hingga masalah Lucifer terjawab. Di Lux, Lucifer meminta bantuan kepada Dan, Chloe, Maisie, Dr. Linda, serta Ella untuk membaca buku milik Dr. Linda. Di saat itu juga Ella baru tahu jika Dan ada di antara mereka sebagai hantu gentayangan. Di sini Chloe pun mulai membaca buku halaman pertama dengan scene yang langsung flashback di masa lalu. Di adegan ini menampilkan Chloe, Lucifer, Ella, Maisie, serta Dan yang membahas mengenai keberhasilan mereka memecahkan kasus pembunuhan. Relax, dude. That makes me think. I just solved another. Kembali di waktu yang sekarang, Dr. Linda mengamati Lucifer yang tengah berbincang dengan Ella. Di sini Dr. Linda menyalahkan dirinya sendiri karena selama ini dia memanjakan Lucifer selama sesi konsultasi. Chloe yang sibuk mengamati setiap lembar buku di hadapannya tidak menanggapi semua yang diucapkan oleh Dr. Linda. Sementara itu Dan tengah bersama Maisie membaca buku pada saat Maisie serta Dan membunuh mafia Rusia di masa lalu. Di saat flashback pada kejadian tersebut Dan juga sembari mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi sumber rasa bersalahnya. Sayangnya Dan berkata kepada Maisie jika kejadian itu bukanlah sumber rasa bersalahnya yang menyebabkan Dan masuk ke neraka. Sebagai iblis yang baik, Maisie pun bersedia membantu Dan untuk mencari tahu rasa bersalah Dan. Selain itu, Maisie juga dengan senang hati akan menyiksa Dan. Di lain sisi, Lucifer sangat iri dengan Ella karena Ella memiliki keyakinan yang tinggi kepada ilahi walaupun tanpa adanya bukti. Namun Ella berkata jika keyakinannya sudah hilang sejak kematian Charlotte.
Ditambah lagi, Ella masih kecewa karena Lucifer dan yang lainnya tidak jujur kepada Ella. Hal itu pun membuat Ella merasa sendiri walaupun banyak orang di sekitarnya. Lucifer menegaskan jika Ella tidaklah sendiri, Ella mempunyai Lucifer dan yang lainnya yang selalu menemani setiap langkah Ella. Kembali dengan Dr. Linda dan juga Chloe. Di sini Dr. Linda bertanya pernahkah Chloe membayangkan siksaan neraka seperti apa yang akan diterima oleh Chloe. Chloe pun hanya menggelengkan kepala menanggapi ucapan Dr. Linda. Di saat itu juga Chloe justru flashback ke masa lalu di saat Lucifer pergi meninggalkannya di beberapa kejadian. Nampaknya semua kejadian itu membuat Chloe mulai percaya dengan ucapan Rory bahwa Lucifer tidak pernah ada di saat Chloe sekarat. On your deathbed, and he's not there. Kita pindah lagi pada Messi serta Dan. Di sini Messi berpendapat mungkin rasa bersalah Dan berasal dari kematian Charlotte. Dan menjawab dia memang menyalahkan dirinya, namun kematian Charlotte bukanlah salah Dan. Messi kembali berkata mungkin orang tua Dan sangat kecewa hingga hal itu bisa menjadi rasa bersalah bagi Dan. Sayangnya kedua orang tua Dan ternyata sangat bangga dengan semua pencapaian dirinya. Karena semua ucapan Messi kurang membantu, Dan pun berjalan menghampiri Ella yang tidak bisa melihatnya. Di sini Dan meminta bantuan Messi untuk berkomunikasi dengan Ella. Ella pun langsung berkata kepada Dan jika dirinya benar-benar sangat merindukan Dan. Bahkan Ella juga menamai katak miliknya dengan nama Dan. Mendengar hal ini, Dan pun meminta Messi mengatakan jika dia juga sangat merindukan Ella. Selain itu, Dan juga sudah bertemu dengan katak milik Ella. Bangsatnya di sini Messi meringkas semua kalimat Dan dengan satu kata, yaitu yo. Yo, what's up? Di lantai atas, Chloe berbincang dengan Lucifer mengenai apa yang saat ini dia rasakan. Chloe berkata jika dia sudah memahami ucapan Rory di saat Chloe sekarat Lucifer tidak ada di sisinya. Hal itu Chloe ucapkan karena Lucifer selalu pergi dan menghilang di saat Lucifer tengah menghadapi masalah. Di sini Chloe juga menyinggung momen saat Chloe menembak kaki Lucifer di masa lalu. Chloe lantas bertanya apakah saat ini alam bawah sadar Lucifer menginginkan Lucifer untuk pergi ketika ada masalah. Lucifer menjawab jika dirinya sudah berubah dan tidak akan pergi lari dari masalah. Setelah mengatakan itu, Lucifer sadar jika ada yang salah dari buku milik Dr. Linda. Di lantai bawah, Lucifer bertanya kepada Dr. Linda kenapa bagian akhir bukunya tidak ada. Dr. Linda menjawab jika bagian akhir dari buku tersebut masih dia sembunyikan di kantornya. Lucifer pun berkata apakah Dr. Linda tidak yakin jika Lucifer bisa menjadi Tuhan hingga tidak memperlihatkan akhir dari buku miliknya. Di sini Dr. Linda hanya terdiam tanpa menjawab. Adegan selanjutnya memperlihatkan saat Messi melihat Dan yang berpura-pura meminum segelas kopi. Messi berkata jika yang dilakukan Dan sangatlah menyedihkan padahal pestanya sudah berakhir. Dan menjawab jika dia melakukan itu karena tidak tahu apa yang harus Dan kerjakan sebagai hantu gentayangan di bumi. Karena kasihan, Messi pun menyampaikan jika Dan bisa mencari tahu rasa bersalahnya dengan mengingat momen kematian Dan. Dan lantas mengingat kejadian tersebut lalu berkata jika dia sudah tahu apa yang akan Dan lakukan. Selagi menunggu Dr. Linda mengambil bagian terakhir bukunya, Chloe pun berkata jujur kepada Lucifer jika dia memilih untuk kembali ke LAPD. Awalnya Chloe mengira Lucifer akan marah mengenai keputusan tersebut. Beruntungnya Lucifer mengatakan jika dia tidak marah dengan keputusan yang diambil oleh Chloe. Selain itu, Chloe juga menyampaikan apakah saat Lucifer pergi, Chloe tidak bisa melindungi Rory hingga sayap Rory terlihat seperti senjata. Di saat itu juga Rory datang karena mendengar jika Chloe, Lucifer dan yang lainnya tengah berusaha untuk menyelamatkan dunia. Karena Rory masih marah mengenai masalah sebelumnya, Rory pun berniat untuk pergi jika kedatangannya memang tidak diharapkan. Chloe pun mencegah Rory pergi dengan berkata jika Chloe dan Lucifer tengah membahas sayap milik Rory yang sangat luar biasa. Chloe berharap jika dia bisa melindungi Rory agar Rory selalu merasa aman. Rory pun menegaskan jika sayap miliknya menjadi seperti itu karena Chloe telah berbuat benar. Rory sangat senang mempunyai sayap tersebut karena selalu mengingatkan Rory kepada sang ibu yang selalu membela keadilan. Dengan kata lain, Rory sangat kagum kepada Chloe namun tidak kepada Lucifer. Di saat itu, Lucifer langsung mengambil senjata agar Rory menembak dirinya. Lucifer melakukan itu agar Rory tahu jika Lucifer sebagai ayahnya sangat menyayangi Rory. Demi membuktikan hal itu, Lucifer akan menjadi rapuh di hadapan Rory. Walaupun Chloe sudah melarang, Rory tetap menembak sang ayah. Dan akhirnya hal itu bisa membuat Rory yakin jika ayahnya sangat menyayangi Rory.
Setelah kejadian itu, Dr. Linda datang membawa bagian terakhir dari bukunya. Bagian terakhir itu berisi jika Lucifer berhasil mengemban tugas sebagai Tuhan dan menduduki tahta di surga. Keberhasilan Lucifer ini tidak lain berkat seorang wanita hebat yang bernama Dr. Linda. Dan ternyata bagian akhir buku tersebut sengaja dikarang oleh Dr. Linda. Dr. Linda melakukan itu karena sebagai terapis Lucifer selama 5 tahun merasa gagal membuat Lucifer siap menjalankan tugas menjadi Tuhan. Di sini Dr. Linda lantas bertanya kenapa kaki Lucifer berdarah. Lucifer berkata jika Rory menembaknya atas permintaan Lucifer sendiri untuk membuktikan sesuatu kepada putrinya. Mendengar hal itu, Dr. Linda menegaskan jika saat ini kesadaran dan alam bawah sadar Lucifer sudah sejalan. Yang artinya Lucifer tidak perlu lagi membiarkan sayap miliknya memilih Lucifer untuk menjadi Tuhan atau tidak. Dan saat Lucifer mencoba untuk mengeluarkan sayapnya, Lucifer pun berhasil mengeluarkannya. Namun di sini Lucifer berkata jika dia tidak mau menjadi Tuhan. Lucifer merasa jika jauh di lubuk hatinya Lucifer memang tidak ingin menjadi Tuhan. Tiba-tiba di sini Rory berkata jika dia tahu kenapa ibunya sangat mencintai Lucifer sebagai ayahnya Rory. Ternyata sedari tadi Rory membaca buku milik Dr. Linda di setiap momen ketika Lucifer berani berkorban demi Chloe. Dr. Linda pun berkata jika kemajuan emosional yang dibuat Lucifer dan Rory sangatlah menakjubkan. Di sisi lain, Ella berterima kasih karena Carol mau datang untuk menjemputnya. Selain itu, Ella juga meminta maaf sudah meninggalkan Carol di acara pernikahan karena ada hal yang sangat penting. Di sini Ella menegaskan jika dia sebenarnya ingin jujur mengenai apa yang terjadi di antara Ella dan teman dekatnya. Namun Ella merasa jika hal itu bukanlah rahasia milik Ella sendiri hingga Ella tidak bisa mengatakannya. Beruntungnya Carol tidak mempermasalahkan hal itu karena yang paling penting bagi Carol adalah diri Ella dan hubungan mereka berdua. Carol pun menegaskan jika Ella tidak perlu tahu setiap detail dari diri seseorang. Yang paling penting Ella sudah mengetahui perasaan mereka dan muncullah iklan permen Kiss. Di rumahnya Dr. Linda membakar buku miliknya karena merasa hal itu tidak bisa membantu Lucifer. Akan tetapi di sini Lucifer berkata jika Dr. Linda sudah sangat membantu Lucifer mengenai semua masalahnya dan juga hubungannya dengan Rory. Bahkan Dr. Linda juga membantu Lucifer menemukan belahan jiwanya. Di sini Dr. Linda pun berterima kasih atas pujian yang Lucifer berikan. Akhirnya Lucifer pun pamit dan meminta Dr. Linda untuk beristirahat setelah melalui hari yang melelahkan. Di Lux, Amenadiel yang kembali dari surga berkata jika dia tahu kenapa dunia akan kiamat. Amenadiel mengatakan hal ini dengan sangat serius. Dan season 6 episode 8 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bangsa Trio. Terima kasih semua Bangsa Trio di sini. See you next clip. Bye bye.